شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih terus dengan kasih dan sayangnya melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa kumpul di tempat ini sama membaca kitab suci Al-Quran atau belajar dari Allah SWT. Kalau sa'i itu menjadi syariat, menjadi syiar agama karena pernah dilewati oleh kaki suci daripada Bunda Hajar, maka Al-Quran ini telah dilewati oleh begitu banyak orang suci. Mulai daripada Jibril, Allah SWT, Jibril, kemudian Nabi kita Muhammad SAW, kemudian keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya mulia, dan juga kepada insan-insan kamil atau yang kita sebut dengan ma'sumin. Bahkan ulama-ulama saleh, ulama-ulama tawadu telah membaca Al-Quran ini. Dengan demikian, keberkahan yang paling tinggi atau bertabarruk paling tinggi adalah kepada kitab suci Al-Quran. Untuk itu, mari kita meneruskan pembahasan surat haji kita, surat Al-Hajj, ayat yang ke-21 sampai 25 pada malam hari ini. Ayat 21 sampai 25. Dan seperti biasa kita baca dulu ayatnya baru kita mencoba merenungkannya. Mari kita masuk ke screen untuk membaca surat yang ke-22 ayat 21 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
walibasuhum harir. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالنار من ظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على محمد وآل محمد كما صليت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut bersama-sama berjamaah membaca kitab suci Al-Quran. Semoga Allah menghitung itu sebagai modal kita untuk sampai ke hadapannya nanti. Karena kita semuanya, berapapun umur kita sekarang, pasti akan sampai di sana. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, kita pasti akan kembali kepadanya. Dan di sana kita hanya berhadapan dengan iman dan amal ibadah kita. Tidak satupun harta benda yang kita bawa. Kita punya pangkat tidak dibawa. Kita punya kedudukan, kursi kekuasaan kita tidak dibawa. Yang kita bawa hanyalah iman dan amal soleh kita. Semoga ayat-ayat yang kita baca tadi menjadi pembobot, pemberat terhadap amal ibadah kita. Kita teruskan surat 22, surat Haji. Surat Al-Hajj maksudnya adalah surat haji. Surat ini turun di Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Jumlah ayatnya 78 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 25. Seperti biasa, kita membaca dulu satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 20, untuk melihat pembahasan terakhir kita pada hari Senin yang lalu. Di ayat yang ke-20 ini Allah SWT berbicara tentang siksaan, penderitaan orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi orang masuk dalam neraka itu dikatakan di sana mereka akan diguyur atau disiram dengan air yang mendidih. Dan air itu akan masuk ke dalam tubuhnya, akan menghancurkan perutnya, dan akan merusakkan kulitnya.
Jadi menghancurkan bagian dalam perutnya, dan bagian luarnya adalah rusak, yaitu kulitnya. Jadi ayat ini memberikan simbol kepada kita bahwa agama itu harus menyelamatkan manusia dari lahir ataupun batinnya. Karena butun di sini adalah perut, kita artikan sebagai batin, dan al-julud, kulit bagian luar, kita artikan sebagai raga kita. Jadi kita manusia harus menyelamatkan jiwa dan raga kita, tubuh dan rohani kita. Kita tidak boleh hanya menyelamatkan batin saja tanpa raga. Itulah sebabnya dalam Islam kita, kalau kita beribadah, selalu melibatkan dua unsur itu. Salat misalnya, salat yang dikenal sebagai imadu din, sebagai tiangnya agama. Itu salat adalah kombinasi tubuh dan jiwa yang paling indah. Tubuh yang berwudu, tubuh yang menghadap ke kiblat, tubuh yang mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allah Akbar adalah ucapan yang keluar dari mulut kita, tubuh juga. Gerakan-gerakan bacaan-bacaan adalah tubuh, tetapi pada saat yang sama makna, hakikat daripada yang kita lakukan dan ucapkan harus sampai di batin. Ketika ucapan dan perbuatan kita teresapkan sampai ke dalam batin, itulah yang disebut dengan khusyuk. Di sholat itu harus khusyuk dan khudu. Khusyuk itu berkaitan dengan batin, khudu artinya tertib secara lahiriah. Jadi agama menganjurkan kita untuk selamat lahir dan batin. Tidak bisa dikatakan agama apabila hanya memberikan penekanan atau porsi kepada salah satunya saja. Misalnya cuma lahir saja tanpa batin, atau batin saja tanpa lahir, tidak benar. Agama adalah lahir dan batin. Karena Allah juga menyebutnya sebagai zahir dan batin. Wallahu, dia Allah yang awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Sekarang kita masuk pada ayat baru ya. Sebelum kita baca ayat baru, kita baca dulu ayat 20. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Jadi pada saat akhirat nantinya di neraka, maka para ahli neraka itu yusharu, disiramkan, jadi dituangkan kepada dirinya atau diguyur, orang di Indonesia menyebut diguyurkan dengan api itu sampai masuk ke dalam perutnya, ma fi butunihim, sehingga menghancurkan apa yang ada dalam butun, batinnya, perutnya, wal julud, dan juga kulitnya. Yang menarik adalah ayat ini menyebut butun dulu baru julud. Biasanya kan kalau kita lihat manusia, ya kulitnya dulu kita lihat baru batinnya. Tapi Al-Quran menyebut batin dulu, butun dulu, baru kemudian al-julud. Jadi butun ini satu asal kata dengan batin. Jadi batin itu adalah dari kata butun juga. Batin artinya sesuatu yang sifatnya di dalam. Perut juga kan sesuatu yang berada di dalam, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah kulit kita. Isi kulit tidak kelihatan. Nah, begitulah Al-Quran mengatakan yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Apa sebabnya? Karena di dunia mereka tidak berusaha menyelamatkan batin dan lahir mereka. Kemudian ini adalah ringkasan daripada ayat 21 sampai 25 yang akan kita bahas ke depan. Jadi surat Haji 21-25 berbicara tentang masih neraka. Di kelanjutan jadi ayat 21 nanti, kelanjutan daripada ayat 20 tadi berbicara tentang azab ataukah penderitaan bagi mereka yang masuk dalam neraka. Di sini disebutkan nanti orang di neraka dicambuk dengan cambuk besi. Mereka ingin lari keluar tapi mereka tidak bisa keluar. Setiap mereka mau keluar selalu diperintahkan untuk kembali lagi. Kemudian kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah, menghalangi orang ke Masjidil Haram, dan menghalangi orang ke masjid-masjid, termasuk seorang suami yang menghalangi istrinya kalau istrinya mau ke masjid. Jadi di sini juga nanti kita lihat sebutkan hadisnya, ayatnya di sini. Nah, kalau dia beriman pada Allah SWT, maka balasannya adalah sorga. Ini adalah sorga, ilustrasi sorga. Di dalam sorga itu diberikan perhiasan emas, mutiara, dan sutra. Kemudian mereka masuk sorga itu karena di dunia mendapatkan petunjuk untuk melakukan perkataan-perkataan yang baik, ucapan baik, dan juga tindakan yang baik. Jadi ucapan
lahir daripada batin, tindakan juga lahir daripada batin. Nah, oleh sebab itulah salah satu doa yang diajarkan nanti dalam hadis ini hadis yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu bahwa inilah doanya nantinya. Yang kita kutipkan dalam riwayat Muslim nomor 4904. Mari kita melihat rincian daripada ayat 21 sampai 25 dan hadis yang disebutkan nanti di sini. Ini hadis di sini, ini hadis juga di sini. Gambaran azab dalam surat haji, cambuk besi. Ya, walahum maqami itu adalah cambuk min hadid dari besi. Jadi dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Jadi maqami itu adalah cambuk, kemudian bahannya dari besi, fungsinya adalah peringatan agar mereka takut. Bagi kita yang baca sekarang di dunia takut. Nah, apa artinya cambuk? Cambuk itu artinya selalu tujuannya cambuk itu sebetulnya untuk memotivasi orang. Lihatlah misalnya kalau size itu apa ya, sopir, driver dokar, bendi, pedati, itu kalau kudanya mau dikasih kencang larinya itu kan dicambuk. Jadi cambuk itu. Biasa kita mengatakan juga bahwa kegagalan itu adalah cambuk untuk maju lebih cepat lagi. Jadi kegagalan adalah cambuk untuk membuat kita bekerja lebih keras. Kata cambuk itu bisa bermakna motivasi, mendorong untuk melakukan kebaikan. Kemudian bahannya adalah dari besi atau hadid. Hadid itu bermakna satu adalah kuat. Hadid itu kan artinya kuat. Kita telah membahas juga dulu surat Al-Kahfi ketika Zulkarnain membuatkan benteng penghalang antara penduduk yang lemah dengan Ya'juj dan Ma'juj, juga menggunakan potongan-potongan besi. Nah, jadi besi ini adalah tanda kekuatan. Di dalam surat Al-Hadid, ingat ada surat namanya surat Al-Hadid, surat 57 juga berbicara tentang hadid itu digunakan untuk menegakkan keadilan, melawan kelompok-kelompok arogan dan melindungi kelompok-kelompok yang tertindas, yang mustadafin. Yang kedua, hadid juga bermakna dalam bahasa Arab itu adalah syarp. Syarp itu artinya tajam. Jadi disebut dengan tajam. Jadi penglihatan nanti disebut seperti hadid, tajam. Mari kita lihat ayat lengkapnya. Walahum, dan bagi mereka di dalam neraka itu, ini sambungannya tadi neraka, maqami adalah cambuk-cambuk. Jadi maqami adalah cambuk, alat untuk mencambuk. Ini bentuk jamak. Min hadidin, dari besi. Jadi cambuk dari besi. Nah, kenapa kira-kira mereka dicambuk dari besi di sana? Saya kira bisa kita bahas ini secara simbolik. Cambuk artinya karena mereka di dunia itu tidak pernah mau termotivasi. Allah di ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah membuat mereka menakut-nakuti mereka, tapi mereka justru tidak merasa takut. Kata menakut-nakuti kita itu kan mencambuk sebetulnya. Memotivasi kita, mendorong kita agar kita bisa lebih giat lagi, lebih keras lagi untuk berbuat untuk akhirat kita. Yang kedua adalah besi. Karena besi tadi kita sebutkan sebagai kekuatan. Besi itu adalah teknologi. Jadi artinya bahwa kehidupan kita ini dianjurkan untuk memiliki pengetahuan sains dan teknologi supaya melahirkan teknologi. Teknologi kita simbolkan dengan hadid. Karena setiap temuan teknologi, maka yang paling pertama mendapatkan kemudahannya adalah orang beragama. Di setiap temuan teknologi nanti yang paling mendapatkan kemudahan itu orang beragama. Contohnya misalnya dengan ditemukannya misalnya speaker atau toa, pembesar suara, loudspeaker, makanya disebut dengan loudspeaker, pembesar suara. Kenapa? Karena dengan begitu azan tidak repot-repot. Dulu itu yang namanya muazin, tukang azan, itu naik di atas menara. Makanya dulu dibikin menara itu. Jadi sebetulnya menara itu bukan dari Islam. Menara itu dari Zoroaster, dari Majusi, baru kemudian diambil juga oleh Kristen di Romawi. Kemudian setelah Islam menaklukkan daerah-daerah seperti Romawi, lalu kemudian mengambil menara itu baru diganti dengan buat azan. Jadi orang dulu kalau azan itu muazzinnya di atas menara di puncak, baru dia pegang kupingnya supaya kencang. Nah, itu adalah menara namanya. Jadi min hadidin. Nah, jadi dengan adanya speaker, maka kemudian dengan teknologi hadid tadi, kemudian tidak perlu lagi seperti itu pakai toa saja.
Nah, begitulah juga misalnya kita pergi berhaji naik perahu, kapal laut, atau bahkan mungkin dulu zaman belum ada kapal laut besar, mereka pergi berhaji dengan jalan kaki, naik kuda, naik onta kalau di Timur Tengah. Sekarang dengan adanya teknologi hadit, maka kemudian kita bisa berhaji hanya hitungan hari. Perjalanan dari Asia Tenggara sampai ke Mekah, sampai ke Jeddah, itu hanya kurang lebih sekitar 7 sampai 9 jam saja. Jadi sekitar segitu saja perjalanan ke sana sudah sampai. Dulu berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, jadi yang dimudahkan adalah itu. Kemudian misalnya sekarang ceramah misalnya seperti ini. Dengan adanya temuan internet, ini juga hadit, maka kemudian kita bisa mengaji antar negara tanpa harus berkumpul dan menggunakan paspor dan visa misalnya. Jadi kan yang dimudahkan adalah agama sebetulnya. Setiap ada temuan, bahkan menutup aurat itu wajib. Dan dulu untuk membuat kain itu berbulan-bulan, berminggu-minggu orang merajut benang untuk dibuat jadi kain. Tapi dengan adanya industri tekstil, maka kemudian dengan kain sekarang gampang sekali. Di dunia hampir tidak ada lagi orang yang tidak berpakaian. Dulu banyak orang tidak bisa berpakaian pasti bagian atas, bagian bawah saja. Atas susah. Kenapa? Karena dulu susah pakaian. Nah, tapi dengan ada teknologi tekstil, memperbanyak pakaian dengan cepat, maka kemudian yang dimudahkan adalah orang beragama. Jadi dengan demikian, Al-Quran mengatakan cambuk-cambuk ini adalah karena mereka dulu dia tidak termotivasi untuk menguasai teknologi, terutama untuk kemaslahatan umat. Kita lihat yang menyebabkan sekarang Amerika dan Israel berpikir 1000 kali lagi menghadapi Iran adalah karena Iran itu bisa memanfaatkan besi untuk meluncur, untuk menjadi rudal, untuk menjadi misil, untuk diluncurkan dengan kecepatan lebih cepat daripada cahaya. Itu kan semuanya adalah besi. Ya, bayangkan kalau misalnya Iran hanya melawan dengan doa-doa saja, kan tidak cukup. Ya. Tidak cukup, tidak bisa hanya dengan doa. Kita sudah sampaikan bahwa Allah saja mengajari Nabi Daud juga meluburkan besi juga. Jadi kata besi kita temukan di sana juga. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Daud bukan doa-doa baca-bacaan. Ini baca ini, wiridnya ini supaya kamu tidak terkena tombak misalnya atau panah, tapi diajarkan membuat baju besi. Baju besi artinya ya besi dilunakkan, dicairkan, baru kemudian dibuat jadi baju besi. Nah, jadi jemaah sekalian serbahagia, jadi inilah makanya orang-orang seperti ini di akhirat mendapatkan azab dalam bentuk cambuk-cambuk dari besi. Kita lihat lagi di sini surat Qaf, surat yang ke-50. Allah firman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau dulu di dunia fi ghaflatin, berada dalam ghaflah, lalai, min hadza, dari akhirat ini, dari peristiwa-peristiwa akhirat ini. Fakashafna, maka kami mengangkat angka dari kamu, gito'a, tabir. Jadi kami angkat tabir. Jadi di akhirat, setelah sampai di akhirat, tabir yang menutupi tadinya hatinya di dunia sehingga tidak melihat akhirat, sekarang diangkat. Fakashafna angka gito'aka. Kami kemudian mengangkat tabirmu. Dengan terangkatnya tabir yang menutupi mata hati tadinya, maka fabasaruka al-yauma hadid. Maka pandanganmu, penglihatanmu pada hari ini menjadi hadid, tajam. Tajam bisa bermakna juga kuat. Ya. Kenapa menggunakan kata tajam hadid? Karena hanya besi yang bisa diasah menjadi tajam. Besilah diasah menjadi golok, menjadi pisau, menjadi pedang. Itu besi. Jadi besi yang keras diasah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tajam. Maka hadid juga bermakna tajam. Dalam beberapa ayat, hukum-hukum juga disebut dengan hudud. Jadi hudud itu adalah dari kata hadid juga, artinya tajam. Yang namanya hukum-hukum Allah itu hudud adalah tajam. Jadi inilah jemaah sekalian serbahagia. Jadi penyebabnya kita tidak bisa melihat kebesaran Allah dan akhirat adalah adanya gito, adanya tabir yang menutupi jiwa kita, ada kabut tebal. Nah, caranya kita harus mengangkat di sini di dunia, jangan di akhirat. Jadi mukasya ini dari kata mukasyafa ini.
Fakasyafna artinya mukasyafah. Jadi kita harus melakukan mukasyafah sejak di dunia, jangan nanti di akhirat. Kalau di akhirat terlambat. Yang di akhirat hanya Allah yang mengangkatnya, bukan lagi kita. Allah yang mengangkat supaya kita bisa melihat hakikat kehidupan akhirat dengan terang benderang, dengan amat tajam, dengan begitu kuatnya penglihatan kita. Jadi penglihatan batin itu lebih kuat, lebih jelas daripada penglihatan mata kepala. Kemudian ayat 22. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita lanjut kita sampaikan bahwa ada salah seorang ustadz kita ini biasa pernah kita undang juga di pengajian kita sebagai tamu, yaitu Ustadz Ustadz Marzuki Amin. Istrinya beliau meninggal tadi malam atau kemarin tadi pagi. Istri beliau bernama almarhumah Wardatul Jannah binti Badri. Jadi nanti jemaah sekalian di akhir pengajian kita ini sebelum tanya jawab kita doakan almarhumah, semoga diterima di sisinya. Beliau juga adalah ustazah, sering mengajar. Dua-duanya ini lama tinggal di Qum, Iran. Semoga kepergiannya dibukakan pintu-pintu langit dan dilapangkan kuburannya di sana. Jadi di ayat 22 surat ini 22 angkanya bagus ya. Surat 22 ayat 22. Ini adalah tentang azab yang nyata. Jadi masih tentang azab. Kalau tadi adalah cambuk dari besi, sekarang adalah api yang menyala-nyala, api yang sangat keras membakarnya. Al-harik itu api yang membakar sangat keras. Itu harik namanya. Nah, sehingga kemudian saking kerasnya di sana, orang-orang di sana mau lari. Apalagi tadi kalau dicambuk dengan cambuk besi dalam keadaan panas, kemudian dituangkan kepadanya air mendidih yang menghancurkan kulit dan perutnya, maka mereka ingin lari seperti ini. Gambarnya seperti ini, mau lari. Tapi setiap kali mereka mau lari, selalu tidak bisa, selalu ditarik lagi masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, yang terjadi di sana adalah gam. Gam itu artinya penderitaan yang teramat sangat. Ini penderitaan yang teramat sangat. Kenapa? Karena keras, apinya panas, tapi setiap kali mau lari tidak bisa keluar ini. Mau keluar balik lagi, mau keluar jatuh lagi. Nah, sehingga apa yang terjadi ujung-ujungnya adalah mereka hanya merasakan gam ataukah penderitaan yang teramat sangat itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dengan melihat ilustrasi ini, tentu kita berlindung dari Allah. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Bunyi ayatnya adalah kullama aradu, setiap kali mereka ingin ayyakhruju, untuk keluar. Jadi setiap kali mereka ingin untuk keluar, jadi ayyakhruju, setiap kali mereka mau keluar, minha, daripada neraka itu, min gamin, untuk lari dari kesengsaraan, untuk lari dari penderitaan. Jadi mereka mau keluar karena ingin lari dari penderitaan. Ya. Jadi mereka ingin lari. Jadi yakhruju itu mereka ingin lari, keluar dari penderitaan itu. Waidu fiha, selalu dikembalikan lagi padanya. Waidu fiha, dikembalikan lagi padanya. Waidu fiha, wadzuku, seraya Allah berkata kepadanya, zuku, rasakanlah azab al-harik, azab yang membakar hebat ini. Jadi rasakanlah azab yang membakar hebat ini. Jadi akar yang bakar hebat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, neraka ini membakar orang-orang, terutama karena mereka di dunia itu tadi tidak membuka hijab hatinya, ataukah tabir hatinya, dan penyebab tertutupnya tabir hati, akal tidak bisa bekerja dengan baik. Itulah sebabnya bagi mereka-mereka yang masuk dalam azab neraka yang harik ini, berkata bahwa seandainya dulu di dunia saya menggunakan akal, tentu tidak masuk di sini. Jadi kata-katanya akal. Ya, jadi sebelum kita lihat rujukan utama kita, mari kita lihat dulu di surat ini. Kita lihat di surat 76. Surat 67 maksudnya, bukan cuma 67. Al-Mulk. Ayatnya 9.
10 ya, ini 10. Ya, ini surat Al-Mulk ayat 10. Waqalu, dan mereka berkata, lau seandainya kunna dulu di dunia, kunna itu dulu di dunia. Dari kata kana yakunu kunna. Seandainya kami dulu di dunia, nasma'u, mau mendengar, au nakilu, atau menggunakan akal ini. Atau kami menggunakan akal. Jadi nasma'u au nakilu. Apa yang terjadi? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak mungkin menjadi penghuni atau tinggal di dalam ashabis sa'ir. Menjadi penghuni neraka sa'ir. Sa'ir adalah neraka yang menyala-nyala juga. Kalau harik tadi menunjukkan panasnya. Kalau ini kan panasnya harik. Ya. Dia menyala-menyala, apa namanya, yang dikatakan dengan sa'ir, sedangkan kalau panasnya adalah hariq. Ya, seperti itu. Coba kita lihat lagi di sini. Kita lihat surat As-Sajdah. Ini mirip juga. Surat 32 ayat 20. Allah berfirman, wa ammal ladzina fasaku, dan adapun orang yang fasaku, orang yang berbuat fasik. Jadi ingat, fasaku di sini berbuat fasik. Bukan orang fasik ya. Bukan orangnya maksudnya. Ini bukan fa'il. Kalau dalam bahasa Arab ini bukan fa'il, bukan isim. Ini namanya kata kerja, ini fi'il. Ini adalah fi'il madhi untuk jamak. Jadi wa ammal ladzina fasaku, dan apabila adapun orang-orang yang fasaku berbuat fasik, fama'wahum, maka tempat tinggal mereka adalah an-nar, neraka. Nar. Kullama, tiap kali, aradu, mereka ingin, an yakhruju, untuk keluar. Jadi tiap kali mereka ingin keluar, minha, daripada neraka itu, wa'aidu fiha, mereka dipaksa kembali lagi padanya. Wa'aidu itu dikembalikan, fiha, padanya. Wakila, dan dikatakanlah kepada mereka, zuku adzaban nar, rasakanlah azab neraka, alladzi, yang kuntum dulu di dunia, bihi, terhadapnya, tukadzibun, kalian dustakan. Jadi dulu di dunia kalian dustakan tentang apa? Bihi, dengan neraka itu. Nah, jadi Al-Quran beberapa kali mengatakan bahwa orang masuk neraka pengen lari, pengen keluar. Tetapi setiap kali mau keluar, kullama aradu ayyakhruju minha, u'aidu fiha, selalu dikembalikan lagi padanya. Masuk lagi. Maka dikatakan, rasakanlah azab neraka yang kalian dulu di dunia dustakan itu. Jadi jemaah sekalian, untuk apa Allah menceritakan ini kepada kita? Satu, karena tidak pernah ada orang meninggal datang menceritakan kepada kita, maka Allah lah yang menceritakannya. Belum pernah ada orang meninggal kembali ke dunia menceritakan itu. Yang kedua bahwa Tuhan menceritakan itu agar menimbulkan efek takut, supaya kita karena takut berhati-hati. Kan konsekuensi daripada takut itu kan berhati-hati. Contohnya misalnya kalau Bapak Ibu lewat di suatu tempat dan ada cerita-cerita bahwa di tempat itu sering ada harimau berkeliaran, tentu apa yang kita lakukan? Ya, tentu kita lakukan berhati-hati. Contohnya mobil kita ditutup, kereta kita ditutup kacanya rapat, dikunci kalau perlu. Takutnya tiba-tiba harimau. Jadi kita tidak berani mengambil risiko mobilnya terbuka atau keretanya terbuka. Yang kedua, kita akan melewati tempat itu dengan bercepat-cepat, bersegera, dengan kereta yang lebih laju, lebih cepat. Kenapa? Karena kita ingin cepat meninggalkan tempat itu. Nah, harusnya begitu juga dengan dunia ini, jemaah sekalian. Jadi bukan takut mati, tapi ingin cepat mempersiapkan diri meninggalkannya. Inilah harusnya konsekuensi daripada takut. Maka takut itu adalah kebaikan yang Allah ciptakan pada diri kita. Kalau kita misalnya takut miskin, tentu kita kerja keras. Kalau kita misalnya takut sakit, tentu kita menjaga kesehatan, kan begitu. Jadi setiap kita ada rasa takut, membuat kita memprotek diri kita agar tidak terjadi apa yang kita takut itu. Jadi takut itu adalah cara natural tubuh kita atau jiwa kita untuk memprotek dirinya tidak jatuh ke dalam apa yang kita takuti. Jadi harus ada yang kita takuti. Nah, kalau kita takut kepada akhirat, kita harus memprotek diri kita agar jangan sampai jatuh ke dalam apa yang kita takuti nanti di akhirat. Seperti dalam ayat ini, nanti di sana dikatakan, waduku adzabal harik, rasakanlah azab yang membakar ini. Jadi sama tadi surat As-Sajdah juga sama, fasuku, ya sama saja dikatakan juga zuku adzaban naril ladzi kuntum tukadzibun.
Sekarang kita lanjut lagi. Jadi di ayat 23 sampai terakhir ini berbicara tentang sorga. Jadi neraka sudah selesai sejak di ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 25, 26, maaf 20, 21 ya. 20, 21, 22. Nah sekarang 23, adapun orang beriman dan beramal saleh. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka menempuh jalan masuk ke dalam sorga ini dia. Mereka menempuh jalan masuk ke dalam sorga. Dalam sorga ini sungai-sungai mengalir. Kemudian ada perhiasan emas dan mutiara. Pakaian dari sutra seperti ini. Pakaian dari sutra dan sebagai ilustrasi ini ya, ilustrasi. Ya. Jadi kesimpulannya, sorga itu adalah kebebasan sejati. Sorga itu adalah keindahan yang sungguhnya. Inna Allah, sungguhnya Allah, yudkhilul ladina amanu. Jadi Allah hanya memasukkan. Jadi Allah akan memasukkan orang-orang yang pertama adalah alladzina amanu, orang beriman. Baru kemudian wa amilus salihat, beramal saleh. Jadi kita lihat syaratnya beriman dan beramal saleh. Iman itu letaknya di hati, amal saleh di perbuatan. Jadi iman letaknya di hati, di pikiran. Kalau bahasa kerennya konsepsi. Jadi konsepsi itu ada di pikiran. Konsep ketuhanan misalnya. Konsep kenabian. Itu adalah iman. Baru kemudian kita follow up dengan amal saleh. Wa amilus salihat. Nah, mereka dimasukkan kemana orang dua ini? Al beriman dan beramal saleh. Yaitu jannatin. Akan dimasukkan ke dalam sorga. Taman-taman sorga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah benar ada sungai-sungai di sana? Wallahu alam, tapi bahasa lahiriahnya seperti itu. Tetapi kita sampaikan bahwa surga dan neraka itu kan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang mengandung penyerupaan saja dengan kehidupan di dunia. Sehingga untuk memahaminya, kita harus meninggalkan tasbihnya menuju kepada tanzihnya. Tasbihnya kita tinggalkan, setelah kita paham kurang lebih, baru kemudian kita kembali tanzih. Bahwa surga itu pasti lebih dari sekedar itu. Nah, kalau begitu apa maksudnya mengalir di bawah sungai-sungai? Disimbolik bahwa kita masuk surga itu karena amal ibadah kita yang mengalir. Tajir itu mengalir. Dari mana? Dari dunia. Jadi yang namanya surga itu kita harus aliri sungai-sungai dari dunia. Sungai-sungai itu namanya sungai iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh ini akan mengalir sampai ke surga. Karena air ini adalah melahirkan kehidupan, maka surga itu adalah dibayangkan dengan jannatin. Taman-taman. Jannah itu taman. Taman-taman yang indah. Kenapa? Karena ada air yang mengalir dari dunia melalui sungai iman dan amal saleh. Nah di sana setelah sampai di sorga, yuhallawna fiha. Mereka dipakaikan padanya, yuhall itu dipakaikan perhiasan padanya di dalam sorga itu, min asawir, dari gelang-gelang. Jadi pakaiannya itu dari asawir, dari gelang-gelang. Gelangnya terbuat dari mana? Min dhahabin, dari emas. Dari emas. Jadi terbuat dari emas. Kemudian apa lagi? Lu'lu', yaitu mutiara. Namanya lu'lu', Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah paham, itu adalah mutiara. Mutiara itu semacam apa ya? Semacam benda sangat berharga yang aslinya tertinggal atau mungkin lahir bahkan di dalam cangkang sebuah apa namanya? Sebuah makhluk laut ya. namanya shell ya, ada shellnya di sana. Mana di dalamnya itu adalah, dan itu tertutup rapat kan, yang mulutnya kan terbuka-buka ya. Kalau mau diambil dia bisa nyapit, dia bisa memotong tangan kita. Nah itu ada tempat itu, lalu di dalamnya itu ada mutiara, dan mutiara ini semakin dalam letaknya itu kerang, maka semakin bagus juga mutu mutiaranya. Makanya sekarang karena kerangnya bisa dibudidayakan,
maka mutiaranya juga bisa dibudidayakan. Jadi sekarang ada mutiara budidaya. Tetapi karena dibudidayakan di air-air yang dangkal, maka kualitas mutiara budidaya beda dengan kualitas mutiara yang hidup di alam bebas, terutama di kedalaman laut. Seperti itu. Sama misalnya dengan sekarang beras padi. Kalau dia dipelihara pakai pupuk, biasanya lebih murah daripada padi yang dibiarkan hidup bebas ataukah tidak dipupuk, namanya organik sekarang. Nah, begitulah juga dengan mutiara. Jadi mutiara ini adalah aslinya dari laut dan itu indah. Walibasum dan pakaian mereka fiha di dalam surga itu harir, sutra. Nah, jadi Mas Kaisar bagian ini sutra. Ini adalah mutiara. Ini adalah emas. Jadi gelangnya itu terbuat dari emas, ada mutiaranya juga, dan pakaiannya dari sutra. Nah, coba Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan pikirkan semuanya ini. Ini semuanya ada sejak zaman dahulu kala dan sampai sekarang masih bernilai. Ini kan Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, tetapi yang namanya emas sampai sekarang masih diburu orang. Emas sekarang masih tetap mahal. Kalau di Indonesia sekarang sekitar berapa ya? Sekitar 2 jutaan barangkali per gram sekarang ya. 2 jutaan per gram. Jadi sudah mahal. 1 gram bukan 1 kilogram. 1 gram saja 2 jutaan sekarang ini emas. Ya. Jadi kita lihat di Mas Kaisar mahal sekali. Ya. Kalau misalnya beras 1 kilo di Indonesia itu paling sekitar 20.000 misalnya 1 kilogram. Itu 1 kilogram. 1 kilogram itu artinya 1000 gram. Ini 1 gram 2 jutaan, dapat kita bayangkan. Jadi masih tetap bernilai. Nah, yang kedua adalah mutiara juga begitu. Mutiara sudah disebutkan di Al-Quran, tetapi sampai sekarang mutiara tidak kehilangan nilainya. Hal yang sama pada sutra. Sampai sekarang sutra masih menjadi barang yang dikejar atau dicari orang. Nah, untuk apa saya menyebutkan semua ini? Satu, sorga itu tempat bernilai. Sorga itu tempat bernilai, yaitu tempat orang-orang yang memberikan nilai pada kehidupannya di dunia. Jadi orang yang menjalankan kehidupannya dengan murah meriah, dalam pengertian tidak bernilai, ya di akhirat tidak bernilai juga. Jadi kalau kita memberi nilai kepada hidup kita di dunia, apa yang kita berikan nilai? Waktu kita. Waktu harus kita beri nilai, jangan sampai dibuang-buang. Yang kedua adalah otak pikiran kita, jangan sampai dibuang-buang, harus digunakan, diberi nilai. Nah, begitulah seterusnya kita berikan nilai pada waktu, pada otak pikiran kita, pada sekolah pendidikan kita, harus diberikan nilai semuanya. Jangan hanya asal mengejar lulus, mengejar titel saja, tetapi kemampuannya tidak ada. Nah, ini adalah namanya memboros. Memboros apa? Memboros nilai akademik. Cuma mengejar angka-angka, tetapi kemampuan intelektualnya tidak meningkat. Oleh sebab itulah, agama menjelaskan bahwa orang di dunia ini harus memberikan nilai pada dirinya. Ingat, nilai pada diri kita itu tidak perlu membutuhkan pengakuan orang lain. Yang namanya emas itu tidak butuh pengakuan orang lain. Diakui atau tidak diakui, tetap emas. Mutiara diakui atau tidak diakui, tetap mutiara. Sutra diakui atau tidak diakui, tetap dia sutra. Nah, hal yang sama berkaitan dengan manusia yang mengejar nilai, dia tidak perlu dengan pengakuan orang. Mau diakui atau tidak diakui, itu lain soal. Ya, dengan demikian yang dikejar apa? Kualifikasi pribadinya, yang seperti emas, mutiara, dan sutra. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, semuanya ini bermakna apa? Bermakna adalah kelembutan. Coba lihat misalnya zahab, emas itu kan lembut. Itu gampang dibentuk-bentuk. Bisa dibentuk cincin, gelang, bisa dibuat yang disimpan di sini, anting. Bisa dibuat apa saja itu apa namanya? Emas. Bisa dibuat batangan, itu emas. Dan yang kedua, emas itu selalu indah. Ya, tidak gampang, tidak berkarat seperti besi. Kalau besi tadi bisa berkarat. Ya. Kalau emas tidak bisa berkarat, paling agak fade up sedikit atau apa itu namanya, agak tidak kinclong, tidak mengkilap, ya cukup disepuh saja pakai air raksa, dia akan kinclong lagi, dia akan shining lagi. Itu emas. Ya. Itu dengan mutiara. Ya, mutiara itu indah sekali. Ya. Itu dengan sutra. Sutra itu tidak pernah kusut. Jadi sutra asli itu tidak pernah bisa kusut. Nah, orang yang berkualitas, hatinya seperti emas, berkualitas, pikirannya seperti emas, berkualitas, tetapi pada saat yang sama indah seperti mutiara, dan lembut seperti sutra. Inilah dia, Mas Kelly.
lembut seperti sutra. Nah, inilah yang diinginkan dengan iman dan amal saleh yang menyebabkan yang bersangkutan masuk surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, marilah kita melatih diri kita di dunia menjadi orang hamba yang bernilai seperti emas, mutiara, dan sutra. Kita lihat lagi di sini surat Fatir. Surat 35 ayat 33. Surat Fatir. Allah firman, Jannatu Adnin. Ya, mereka masuk dalam surga. Surga apa? Surga Aden. Jadi ada surga Firdaus, ada surga Aden. Jannatu Adnin yadkhulunaha. Apa namanya? Surga Aden yang mereka masuki. Yuhallawna, mereka di dalam surga Aden itu diberikan pakaian, perhiasan. Pihak padanya min asawir, dari gelang-gelang, min zahabin, yang terbuat dari emas, waluluan, dan juga mutiara. Jadi kurang lebih sama tadi. Jadi emas, mutiara, walibasum fiha, dan pakaian mereka di dalamnya adalah harir, sutra. Jadi diulangi. Ini berarti bahwa ini adalah merupakan simbolik sebetulnya bahwa orang yang masuk surga itu harus indah, hatinya seperti emas, harus indah juga. Ini zahab kita artikan lembut seperti ini. Kemudian lu'lu' berarti dia indah, dan kemudian pakaiannya adalah harir. Ingat kata pakaian itu adalah akhlak. Akhlaknya adalah harir, yaitu tidak gampang kusut, lembut, fleksibel, toleran. Nah, itu namanya harir. Jadi kalau harir itu adalah fleksibel, ya lentur, tidak gampang kusut. Kalau dia kasar, kaku, itu gampang pecah. Makanya misalnya kaca kan itu kan tidak kaku, gampang pecah. Ya. Nah, kalau harir itu tidak, dia adalah sutra yang halus. Kalau sutra asli adalah halus dan tidak bisa kusut, tidak bisa terlipat-lipat. Kalau dilipat tidak kelihatan bekas lipatannya. Nah, itulah. Jadi Al-Quran berkali-kali menyebut ini. Kemudian ayat 24. Nah, ayat 24, kenapa mereka bisa masuk surga itu tadi? Karena mereka mengikuti petunjuk. Mereka mendapatkan petunjuk karena mengikuti petunjuk. Petunjuk kepada apa? Kepada kata-kata yang baik. Wahudu ila thayyibi minal qaul. Jadi mereka dapat petunjuk sehingga memahami kedalaman mendalami kedalaman kehidupan dunia ini dan di akhirat nantinya. Nah, jadi kita lihat kita harus memiliki petunjuk untuk berkata yang baik-baik. Kemudian bergerak menuju kepada jalan yang terpuji, Nah, kemudian inilah implementasinya, yaitu indah, kemudian silaturahimnya jalan, tidak memutuskan tali silaturahim. Yang kedua adalah adil. Nah, inilah yang kita akan dapatkan. Punya itu mengatakan wahudu ila thayyibi. Mereka terpandu, mereka dipandu, mereka dibimbing, mereka digait ila menuju kepada at-thayyibi minal qaul. Jadi ada at-thayyibi minal qaul. Seperti mana tadi menggunakan kata-kata asawir minal zahab, yaitu gelang-gelang dari emas. Kalau di sini adalah at-thayyib, yang baik dari perkataan. Jadi thayyib itu kata-kata yang baik. Makanya orang suci disebut dengan kalimatun thayyibatun. Ini adalah minal qaul, dari perkataan. Jadi harus tandanya ahli surga itu terbimbing, terpandu menuju kepada at-thayyib minal qauli. Ya, yang baik dalam hal perkataan. Wahudu, dan terpandu juga ila suratil hamid, jalan yang terpuji. Jalan Allah di sini, jalan Allah yang maha terpuji. Ini kata-kata suratil hamid, ini kan suratillah. Kenapa disebut hamid? Nah, itu dia. Kita sudah sering mengatakan bahwa zat yang tunggal itu adalah al-hamid. Ketika dia memancarkan cahayanya, maka cahaya paling terangnya itu namanya Ahmad. Dan ketika menjelma menjadi alam dunia ini namanya Muhammad. Ketika menjadi manusia. Jadi ketika jiwanya berada di alam malakut itu berjumpa dengan tubuhnya, sehingga dia punya tubuh namanya Muhammad bin Abdullah itu, maka dia menjadi yang terpuji, manusia terpuji. Bukan hanya terpuji di kalangan manusia, tapi juga terpuji di kalangan alam semesta. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Jadi rahmatan lil alamin. Nah, jadi kita lihat Hamid, Ahmad, Muhammad. Muhammad, Ahmad, Hamid, seperti itu. Sekarang kita lihat lagi di sini surat 8 juga. Ini surat 8 maksudnya. Kita pindah ke surat 8 ayat 37. Nah, sini ada kata toyib. Ya, di dalam surat Ibrahim juga ada kata kalimatun ya. Daraballahu mathalan kalimatan toyibatan kasyajaratin toyibatin. Sebaliknya ada juga namanya kalimatan khabithatin kasyajaratin khabithatin. Ada seperti itu. Jadi liyamiza Allahul khabitha minat toyib. Allah mau menjadikan kehidupan ini tetap berjalan, bahkan ada yang jahat, dan kemudian supaya kelihatan yang melawan yang jahat itu pasti orang baik. Jadi liyamiza, untuk Allah SWT memisahkan dalam kehidupan dunia ini mana orang yang buruk dan mana yang toyib. Orang yang buruk itu ikut pada yang pemimpin buruk, dan orang yang baik pasti ikut kepada pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itulah dibicarakan dalam Al-Quran dengan daraballahu masalan kalimatan toyibatan kasyajaratin toyibatin. Jadi kalimatin toyibatin seperti syajaratin toyibatin. Kenapa? Karena itu keluarga orang, keluarga Nabi. Kenapa namanya syajarah? Itu makanya kalau keluarga itu kan disebut dengan pohon, family tree. Family tree itu artinya pohon keluarga. Karena keluarga itu kan bercabang-cabang, beranting-ranting seperti pohon. Ya. Tadinya misalnya cuma Hashim, kemudian turun ke bawah Abdul Muthalib, bercabang-cabang. Lahirlah di situ salah satu cabangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti kemudian punya anak Fatimah, bercabang lagi, Hasan Husain dan seterusnya. Nah, sebaliknya begitu ya dengan Abu Sofyan, dari atas, dari Abdul Syams misalnya. Lalu kemudian bercabang menjadi Muawiyah, Yazid dan sebagainya. Ada cabang-cabangnya. Nah, Allah mengatakan, Allah bikin perumpamaan kalimatin thayyibatun kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang buruk juga. Nah, jadi Allah memisahkan antara yang buruk dengan yang baik. Wa yaj'ala al-khabitha ba'dahu ala ba'din. Lalu kemudian menjadikan yang buruk itu satu sama lain saling membantu. Jadi yang buruk ini khabitha saling membantu. Satu kelompok dan kelompok yang membantu. Coba lihat misalnya Amerika buruk, dia membantu Israel. Jadi negara-negara yang membantu Israel pasti buruk juga. Membantu misalnya Iran atau Palestina itu berat. Kenapa? Karena ya di Eropa banyak dosen yang dipecat gara-gara menolong Palestina. Banyak artis yang kehilangan jobnya gara-gara pro-Palestina. Baru kita dengarkan kemarin, Menlunya Amerika Serikat, Marco Rubio, mengeluarkan pernyataan keras lagi bahwa mengkritik Israel akan menyebabkan mereka akan dihukum di Amerika. Maksudnya diberikan sanksi. Jadi siapa yang mengkritik Israel akan dapatkan sanksi. Bayangkan, mengkritik negara yang melakukan kejahatan. Kalau negara kejahatan bukannya dikritik, tetapi dikecam, condemnation. Tapi ini mengkritik saja tidak boleh. Mengkritik saya tidak boleh. Itu dengarkanlah pernyataannya Marco Rubio kemarin atau 2 hari yang lalu. Nah, jadi jemaah sekalian serbagnya seperti itu. Jadi nanti yang khabith dikumpulkan ini. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu, lalu Allah menumpukan, maksudnya mengumpulkan jamnya semuanya. Ya. Dikumpulkan semuanya, fayaj'alahu fi jahannama, lalu Allah menjadikan mereka berada dalam neraka jahanam. Ulaika, mereka itu humul khasirun, adalah orang-orang yang merugi. Dunianya sudah berjalan dengan panjang berpuluh-puluh tahun, tetapi sampai ke akhirat dia masuk ke dalam neraka jahanam, maka ulaika humul khasirun. Lagi-lagi kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian ayat terakhir, ayat 25. Nah, jadi ini berbicara tentang kesetaraan. Jadi kita lihat di sini ada hadis, nanti kita angkat, ada Al-Quran juga. Ya, Al-Quran ayat 25. Yaitu bahwa kenapa mereka seperti tadi? Karena mereka itu menghalangi orang dari Masjidil Haram. Bahkan ada seorang suami menghalangi istrinya ke masjid. Kalau istrinya maksudnya itu ke masjid, bisa bermakna masjid beneran, bisa juga bermakna beribadah. Nah, jadi istri tidak boleh dihalangi beribadah, karena beribadah adalah hak. Jadi beribadah itu adalah hak setiap orang. Jadi apapun, misalnya kita berbeda dengan keluarga kita atau siapapun dalam beribadah, ya mereka tidak boleh dihentikan beribadah, karena beribadah bagi mereka adalah hak. Kalau dia percaya suatu agama tertentu, dia berhak beribadah berdasarkan agamanya tersebut.
Jadi tidak boleh, apalagi dalam Islam menghalang-halangi orang ke masjid, nah itu tidak boleh. Nah, jadi ini dibicarakan di sini. Makanya jemaah sekalian berbahagia, larangan menghalangi orang beribadah. Ulangi lagi, larangan menghalangi orang beribadah. Tapi di abad modern ini, ayat ini sudah ada 1400 tahun yang lalu, tapi umat Islam sekarang ini masih banyak yang menganggap dirinya sangat Islami, tetapi menghalangi orang beribadah. Bahkan ada yang bakar masjidnya orang. Masjid orang yang tidak sepakat, dia tidak setuju, dia bakar. Di Indonesia sering sekali Masjid Ahmadiyah jadi korban. Ya, mungkin kita tidak sepakat dengan Ahmadiyah, tidak ada masalah. Bagi kita mungkin sesat. Tetapi mereka berhak untuk beribadah. Mereka boleh membangun masjidnya sendiri. Selama itu adalah dana dari mereka sendiri juga. Begitu juga misalnya orang Syiah di Indonesia. Masih susah untuk melakukan peringatan Muharram. Di Indonesia ini untuk memperingati hari Asyura saja, tanggal 10 Muharram, mereka belum bisa. Walaupun mereka harus menyewa gedung sendiri, bayar sendiri, tidak mengganggu orang di luar, gedung tidak mengganggu orang di luar. Tapi mereka dibubarkan, ada kelompok-kelompok yang membubarkannya. Dan negara hanya menjadi penonton terhadap kejadian seperti ini. Justru terkadang yang dipercepat bubar adalah yang di dalam. Coba kita lihat. Negara membiarkan berdirinya ANAS, ya, Aliansi Nasional Anti Syiah. Dan mereka paling sering berdemonstrasi membubarkan orang Asyura. Ini kan luar biasa. Ini adalah pelanggaran tentang hak orang untuk beribadah. Ya. Padahal di Indonesia, jemaah sekalian berbahagia, orang Buddha bebas. Biksu bisa berjalan dari Thailand, Malaysia, masuk ke Indonesia, Sumatera, baru ke Jawa, Pulau Jawa, baru kemudian mereka selesai perjalanan jalan kakinya di Borobudur. Mereka bikin acara besar-besaran di Borobudur dan boleh aja. Tapi kalau orang Syiah tidak boleh, luar biasa. Orang Syiah tidak boleh. Kenapa? Karena orang Syiah paling keras kepada Israel. Maka orang-orang yang melakukan pelarangan kepada Syiah, sadar atau tidak sadar, tindakannya sejalan dengan Israel. Negara yang tidak melarang kejadian ini, berarti negara itu suka atau tidak suka, sejalan dengan Israel. Jadi dengan demikian, ya sebagai ini Al-Quran luar biasa. Dengan hadisnya ya. Ingat, Al-Quran dan hadisnya. Al-Quran ini sudah ada 1400 tahun yang lalu, hadis ini juga 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ini masih banyak dilanggar oleh orang Islam, justru mereka yang mengakunya sangat Islami. Mari kita lihat ayatnya. Innal ladzina kafaru, semuanya orang kafaru. Kafaru di sini kata kerja ini fiil. Orang-orang yang telah berbuat menutup hatinya, orang-orang yang telah menutup hatinya terhadap kebenaran, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi orang dari jalan Allah. Ini menghalangi orang dari jalan Allah. Jalan Allah apa saja yang berkaitan dengan bukan kejahatan. Yang boleh dihalangi kalau melakukan kejahatan. Kalau orang itu ingin melakukan kejahatan, judi online, atau melakukan kriminalitas, atau membunuh, nah itu dia harus dihalangi. Tapi orang yang hanya mau tahlilan, orang mau salat, orang mau memperingati Asyura di tempatnya, kenapa mesti harus dihalangi? Ya. Sementara Asyura tidak boleh jalan, tetapi konser boleh berjalan di mana-mana. Konser. Ya. Di mana di dalam konser itu kan, ya kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian di dalamnya yang bisa membahayakan bersama, minuman-minuman keras dan sebagainya. Tapi boleh. Ya. Dan orang-orang yang tadi anti-Syiah tidak pernah memperkarakan ini. Tapi begitu orang Syiah berkumpul untuk memperingati Asyuranya tanggal 10 Maret, mereka dihalangi. Jauh sebelum Asyura mereka sudah bikin pertemuan meeting di hotel mewah membicarakan bagaimana menghalangi orang Syiah. Luar biasa. Ya. Jadi innal ladzina kafaru, orang-orang yang tertutup hatinya, wa yasudduna, dan menghalangi orang an sabilillah, dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan masjidil haram. Jadi menghalangi orang dari jalan Allah. Jalan Allah apa? Jalan mencari kebenaran. Dan Masjidil Haram adalah tempat yang dimuliakan. Alladzi ja'alnahu linnas, di mana masjid ini kami, kata Tuhan, menjadikannya linnas, untuk seluruh manusia. Jadi Masjidil Haram itu dikatakan untuk seluruh manusia. Linnasi. Di surat Al-Baqarah jadi dikatakan Masjidil Haram itu, Baitullah itu adalah mathabatan linnasi. Mathabatan linnas. Sawaan, harus sama. Artinya bagi manusia secara keseluruhan itu sama. Kata sawaan ini kita artikan sama haknya.
Jadi haknya sama untuk etikaf atau menetap, fihi walbat ataupun berkunjung. Kata-kata etikaf atau tinggal lebih lama, ataupun walbat untuk berkunjung sesaat saja. Jadi sawa al-akifu fihi walbad. Jadi harus sama haknya bagi mereka yang menetap di sana dan yang berkunjung. Nah, apa itu Masjidil Haram? Masjidil Haram adalah patronase buat seluruh masjid di dunia. Dengan demikian tidak boleh ada orang masuk masjid dilarang. Apalagi orang dilarang menghidupkan masjidnya sendiri. Jadi inilah jemaah sekalian. Jadi bertentangan dengan ayat ini. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziku min adzabin alim. Dan siapa saja yurid yang ingin fihi di dalamnya bil ilhad, melakukan penyimpangan. Nah, itu orang Tuhan sendiri punya urusan. Ya, ini. Dan orang-orang yang membuat di dalamnya, di dalam Baitullah ini, dalam Masjidil Haram ini, ilhad, melakukan penyimpangan, bizulmin, dengan melakukan kezaliman, maka apa kata Allah? Nuziku, kami yang akan menimpakan kepadanya min azabin alim, azab yang pedih. Kami menimpakan kepadanya azab yang pedih. Ini kita bisa lihat juga masih di surat 8. Tadi 8, sekarang 8. Ini tadi 37, sekarang mundur 34. Tiap Allah berfirman, wa ma lahum alla yu'adzibuhumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Wahum, sementara mereka itu yasudduna anil Masjidil Haram, menghalangi orang dari Masjidil Haram. Wa ma kanu, dan tiadalah mereka itu aulia, walinya Masjidil Haram. Bukan walinya Masjidil Haram. Apa sebabnya? In auliya'hu, tiadalah yang pantas menjadi aulia, pelindung, walinya, pemiliknya, penanggung jawabnya Masjidil Haram, illa kecuali al-muttaqun, yang bertakwa. Bukan raja-raja, bukan bukan putra mahkota. Apalagi kalau dianya kasar, keras. Walakin akan tetapi aksarahum, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Nah, jadi banyak orang sebetulnya tidak melihat bahwa sebetulnya orang ke Masjidil Haram itu terhalangi sebetulnya. Bayangkan misalnya di Indonesia dan Malaysia, untuk pergi berhaji itu butuh puluhan tahun. Terutama di Indonesia ada yang sampai 30 tahun. 30 tahun. Ya. Ini pasti ada manajemen yang tidak bagus sehingga menyebabkan ini bisa berlangsung begitu lama. Orang yang di pertemuan yang dikelola dengan baik saja, seperti misalnya Karbala, Najaf Karbala, itu bahkan orang jalan kaki 80 km. Bahkan dari berbagai tempat Irak jalan kaki. Semua mereka bisa makan, tidak mengeluarkan uang. Kenapa? Karena dikelola dengan cara yang benar. Haji itu cuma sekitar 3-4 juta. Ini sampai 20 jutaan, bahkan mengatakan 30 jutaan orang berkumpul. Orang dikasih makan setiap hari, tidak ada yang bayar. Ya, tidak ada kekerasan. Tidak pernah terjadi dorong-dorongan orang di sana. Ya. Kenapa? Karena dikelola dengan benar. Tapi ketika dikelola oleh kerajaan yang orientasinya adalah kapitalisasi, keuntungan material, ya udah seperti sekarang. Ya, Mekah yang seharusnya bisa menampung lebih banyak cuma 3,4 juta bisa berhaji setiap tahunnya. Ya, namanya Karbala itu lebih kecil daripada Masjidil Haram. Dia hanya tempat kuburannya Imam Hussein di sana. Ya. Dan mereka berkumpul di sana sampai puluhan juta orang. Tapi selalu berjalan dengan baik, tertib. Kenapa? Pengelolaan dengan hati, bukan kapitalisasi, bukan monetisasi. Ya. Jadi dikelola dengan hati, dikelola dengan iman, dikelola dengan ketulusan, dikelola dengan keikhlasan. Maka semuanya berjalan dengan baik. Maka Allah katakan, bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Mereka hakikatnya menghalangi orang dari Masjidil Haram, dan bukan mereka yang berhak menjadi penguasanya ataukah penanggung jawabnya. Buktinya mereka tidak membuat haji menjadi lebih baik. Bayangkan hanya 3-4 jutaan yang bisa datang berhaji setiap tahun. Sementara di Irak orang bisa berkumpul sampai 30 jutaan orang. Di Iran kemarin kata media-media datang untuk memberikan pelepasan terakhir prosesi penguburan pemimpin tertinggi mereka, sampai 43 juta orang berkumpul. Dan tidak ada injak-injakan. Tidak ada orang yang berinjak-injak.
Tidak ada orang yang lapar, tidak ada orang yang kehausan. Semuanya bisa makan, semuanya bisa minum. Luar biasa. Kenapa? Pengelolaannya. Ingat, pengelolaannya. Maka mereka yang di sana itu adalah bukan aulianya. Wa makanu aulia. Mereka di sana itu hanya menjual ibadah untuk kepentingan kerajaan mereka, untuk kepentingan monarki mereka. In auliyahu, yang pantas jadi aulianya adalah orang bertakwa. Karena orang bertakwa yang mengelolanya dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan redho, tanpa mengharap apa-apa. Sebaliknya bahkan kalau dia kaya, dia membagi-bagikan kekayaannya untuk para jemaah, karena jemaah yang ada di sana adalah duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang Maha Pengasih. Cuma tadi kenapa orang tidak protes? Ya, walakin aksarahum, kebanyakan juga pengunjung tidak mengetahui juga. Sehingga apa? Haji hanya menjadi culture saja dan bukan ibadah yang menyentuh hati. Sekarang kita lanjut lagi pada hadis-hadis berikut ini. Jadi ini ada hadis dari riwayat Imam Muslim. Ya. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Imam Ali nih. Dan diajarkan Rasulullah kepada Ali. Ya. Jadi dari Abi Burda an Ali, dari Ali. Ali berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya. Qala Ali itu berkata kepada saya, qul, katakanlah ya Ali. Maksudnya berdoalah, Allahumma hdini, ya Allah, bimbinglah saya. Allahumma hdini, ya. Bimbinglah saya, beri petunjuklah kepada saya. Wasaddidni, ya. Dan luruskanlah jalan saya. Sadid itu luruskanlah, dari kata sadid, luruskanlah, benarkanlah. Jadi sini beri petunjuklah kepada saya. Dan kalau saya menyimpang, benarkanlah jalan. Sadid itu benarkanlah jalan saya. Wadkur, ya, bil huda, dan kemudian selalulah mengingat. Wadkur bil huda, dan sebutkanlah sebagai petunjukku, hidayataka. Jadi berikanlah kepada saya petunjukmu sebagai petunjukku juga. Bil huda, hidayataka, petunjukmu, ya. Sebagai jalanku. Hidayataka mana? At-tariq, sebagai jalan yang kutempuh, sebagai jalan yang kutempuh. Wasadadi sadada sahmi, dan kelurusan jalanku sama dengan lurusnya anak panah. Sahmi itu anak panah. Jadi wadkur bil huda hidayataka, jadi kalau petunjukku, jadi kita artikan sini petunjukmu sebagai jalan yang kutempuh, ya. Wasadadi, dan luruskanlah hidupku, jalanku selurus anak panah. Jadi seluruh anak panah. Kenapa anak panah? Karena panah itu kan ada fokusnya. Dan lurus, tidak boleh miring. Tidak boleh bengkok. Kalau bengkok nggak bisa sampai ke arahnya. Hadis berikutnya. Tidak boleh menghalangi istri ke masjid. Ini adalah hadis dari Imam Muslim juga, nomor 667. Ini adalah dari Salim bin Abdullah dan Anna Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar berkata, Sam ini kala artinya Abdullah bin Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda. Apa kata Nabi? La tamna'u nisa'akumul masjidah. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian kalau mau pergi ke masjid. Idza sta'zannakum, apabila mereka telah minta izin kepada kalian. Ista'zannakum ilaiha, jika mereka telah minta izin kepada kalian untuk datang ke tempat itu. Jadi ista'zannakum, jadi tidak boleh menghalangi, karena itu haknya sebetulnya, hak istri atau hak siapa saja untuk beribadah. Kemudian kita lihat singkatan-singkatannya apa, rangkumannya. Kita kasih judul antara ketetapan akhirat dan langkah di bumi. Sintetis tematik surat ini dan panduan sunnah. Sebuah manuskrip visual yang merajut realitas pembalasan abadi dengan panduan praktis kehidupan sehari-hari, mulai dari doa mohon petunjuk hingga adab di ruang suci. Realitas azab yang tak terhindarkan. Jadi artinya inilah azab yang tidak bisa kita hindarkan, yaitu tadi cambuk terbuat dari besi. Ya. Setiap mau keluar, mereka akan dikembalikan lagi dan merasakan pedihnya azab itu. Ya. Jadi materialnya tadi adalah besi,
Kemudian kondisinya terkurung abadi karena tidak bisa keluar. Setiap kali mau keluar ini, ya, jadi ini ke sini, ini ke sini. Jadi setiap kali mereka mau keluar, mereka dimasukkan lagi. Jadi tergebok, terkunci. Janji kemewahan abadi. Sebaliknya kalau orang beriman dan beramal saleh, janjinya adalah dapatkan ekosistem yang indah. Sungai-sungai mengalir duanya mengalir banyak sungai-sungai, kemudian diberikan gelang, perhiasan dari emas dan sebagainya, kemudian mutiara dan juga pakaian dari sutra. Inilah isi ataukah properti daripada orang ahli sorga. Nah, kemudian kita lihat di sini bandingkan penghuni neraka dan penghuni sorga. Penghuni neraka ke sini, penghuni sorga ke sini. Ya. Jadi kita lihat pakaian atau kulit, benda, sentuhan, lingkungan, status psikologis. Bagaimana pakaian atau kulit daripada penghuni neraka? Terbakar api, azab membakar, azab yang bakarnya. Penghuni sorga dibalut sutra halus. Nah, jadi kalau penghuni neraka kulitnya terbakar, kalau penghuni sorga dibalut sutra halus. Benda sentuhan, penghuni neraka dicambuk dengan cambuk besi. Sebaliknya penghuni sorga dikasih gelang emas dan mutiara. Lingkungan, penghuni neraka ruang sempit dan menyiksa. Penghuni sorga taman dengan sungai mengalir. Jadi beda sekali. Kemudian penghuni neraka status psikologis putus asa, mencoba keluar namun dikembalikan lagi. Sebaliknya penghuni sorga ketenangan abadi, diberi balasan atas amal saleh mereka. Jadi jelas sekali perbandingannya jemaah sekalian. Kita tinggal mau pilih yang mana. Navigasi menuju jalan terpuji. Navigasi menuju jalan terpuji. Ya. Tadi wahudu ila thayyibi minal qawli, wahudu ila suratil hamid. Yang pertama adalah lisan. Jadi kalau kita masuk surga, jaga lisan. Ucapan yang baik. 2, dimensi tindakan. Jaga perbuatan. Agar perbuatan kita itu menjadi jalan terpuji. Arah hidup yang selaras dengan syariat. Ini dia. Kemudian memohon presisi, tadi ada doa yang diajarkan Nabi kepada Imam Ali. Ya. Allahumma hdini wa sadidni wa dzkur bil huda hidayatakat tariqa was sadadi sadada sahmi. Ya, ini dia. Yang pertama adalah petunjuk. Kemudian ada sadidni, kelurusan, luruskan, benarkan. Kemudian seperti sadada sahmi, anak panah. Kenapa anak panah? Karena lihat, anak panah harus lurus. Yang kedua punya fokus, punya tujuan. Kita apa tujuannya kita? Kembali kepada Allah. Lillah, qurbatan ilallah. Kesetaraan universal di ruang suci. Jadi tidak boleh orang menghalangi orang dari Masjidil Haram. Seperti larangan ayat ini. Yang kedua juga tidak boleh menghalangi istri di hadis tadi. Ya. Jadi ini adalah sama rata, sama bagi semua orang. Baik yang bermukim ataupun yang berziarah, berkunjung. Ancaman keras, siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan atau kezaliman di dalam tempat suci ini akan merasakan siksa yang pedih. Membuka pintu ruang suci. Janganlah melarang istri kalian untuk pergi ke masjid kalau dia telah minta izin. Insight-nya, koneksi tematik. Jika Allah melarang penutupan akses di tingkat makro, yaitu Masjidil Haram, berarti Rasulullah juga mengaplikasikan prinsip ini di tingkat mikro, masjid lokal, masjid dimanapun juga. Pesan utamanya, ruang ibadah adalah hak spiritual komunal. Ingat, ruang ibadah adalah hak spiritual komunal, menghalangi mereka yang memiliki niat suci bertentangan dengan desain ruang sakral Islam. Kemudian arsitektur kehidupan mukmin, visi akhirat, realitas kosmik, presisi arah, navigasi pribadi, keadilan sosial, hak ruang suci di ruang suci. Nah, ini ada ayatnya dan ada hadisnya juga. Ya. Coba kita lihat, visi akhirat, kesadaran konstan akan dua ujung. Ya, jadi nanti ada ujung perjalanan, cambuk besi atau perhiasan sutra. Jadi tinggal kita pilih yang mana, mau cambuk besi atau perhiasan sutra. Ya. Jadi perjalanan kita ujungnya cuma dua, surga neraka. Atau istilahnya tadi, cambuk besi ataukah pakaian sutra. Kemudian meminta kelurusan anak panah dari Allah agar lisan dan perbuatan tidak melenceng dari jalan terpuji. Kemudian keadilan sosial, keimanan tidak hanya personal,
Ia maksudnya tidak personal itu tidak hanya untuk orang per orang. Ia diwujudkan dengan menjaga keadilan komunal, keadilan masyarakat, dan tidak menghalangi hak orang lain, hamba lain, menuju kepada Tuhannya. Dengan caranya masing-masing. Tidak boleh kita menghalanginya. Jadi kalau kita NU tidak boleh menghalangi cara Muhammadiyah. Kalau kita Muhammadiyah tidak boleh mencari. Kalau kita Sunni tidak boleh menghalangi cara Syiah. Kalau Syiah tidak boleh menghalangi cara Sunni, seperti itu. Kalau kita misalnya kalau kita misalnya Mu'tazilah tidak boleh menghalangi cara Qadiriyah misalnya, seperti itu, tidak boleh menghalangi orang lain. Nah, jadi saya kira inilah pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita tanya jawab, kita bacakan Fatihah dulu untuk istri Ustadz Ustadz Marzuki Amin yang telah berpulang ke rahmatullah tadi pagi atau tadi malam, dan rencananya malam ini mungkin jam 10 dikuburkan. Beliau sakit dan kemudian meninggal dunia. Nama beliau adalah almarhumah Marwatul Jannah Siti Wardatul Jannah binti Badri. Almarhumah Wardatul Jannah binti Badri. Kita bacakan Fatihah. Semoga dengan Fatihah ini Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Allah terima di sisinya, dibukakan pintu-pintu langit, dilapangkan kuburannya, dimuliakan tempatnya di sana, ditinggikan kedudukannya, dan dimasukkan ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan amal-amal ibadah yang ditinggalkannya menjadi amal jari baginya, dan anak dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kekuatan iman dan keikhlasan, keridhaan, dan dijagakan oleh Allah SWT, terutama anaknya yang masih belum menikah. Ala hadiniya wa likulliyatin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khususan ya Allah untuk almarhumah Wardatul Jannah binti Badri. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam, silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu. Salam takziah. Kembali kepada kata batin tadi, butun adalah batin, kata hadis adalah besi atau pandangan tajam batinnya. Apakah boleh kita mengandaikan kata Al-Hajj dalam surah adalah jajar dengan hujjah, sebab sebelum ini kita telah menelusuri tentang Al-Anbiya, surah sebelumnya, di mana para utusan Allah dalam ayat 8 adalah cahaya-cahaya yang menjadi hujjah. Beri pikiran tu para pemahasiswa ini. Baik, jadi jemaah sekalian terbahagia, ini bagus ini kata-kata di kutipan kata butun tadi, batin. Dan julut itu dalam Al-Quran juga ada beberapa kali, bahkan disebut juga dia bersaksi. Kulit itu jadi ada batin dan ada kulit. Ya, batin kita artikan bagian dalam. Kalau kulit ya bagian luar, kulitnya saja. Seperti pembahasan kita sebelumnya di awal di ayat 11 ya, bahwa ada orang yang mau nyembah Allah di pinggir-pinggir saja, berarti di kulit saja kamu gitu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi-tepi saja, ala harfin, pada huruf saja, pada kulit-kulitnya saja. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ketika butun ini kemudian disiksa, akhirnya membuat hancur kulitnya. Kenapa? Karena kulit ini harusnya terpancari oleh butun. Jadi kalau yang ada di sini adalah api, ini julut menjadi hancur. Ya. Tetapi kalau di butun atau di batin ini cahaya, maka ini menjadi terang. Nah, jadi
Apabila di sini adalah cahaya, ini menjadi terang, seperti dikatakan Pak Nur tadi. Jadi harusnya jemaah sekalian berbahagia, pada surat Anbiya sebelumnya kita belajar tentang nabi-nabi, seluruh nabi-nabi datang itu membawa cahaya. Nabi-nabi ini bagaikan rembulan yang menyampaikan cahaya matahari. Allah kita ibaratkan matahari kita ibaratkan sebagai Allah. Allah adalah nurus samawati wal ard. Lalu kemudian bulan menerima cahaya dari matahari dari Allah, ataukah bulan itu adalah para nabi dan rasul, baru memancarkan ke bumi. Sehingga bumi yang tadinya harusnya gelap gulita menjadi terang karena cahaya kenabian tersebut. Nah, cahaya kenabian tersebut harusnya diterima oleh batin kita, oleh bagian dalam kita, rohani kita, spiritual kita. Kalau dia pertama kali mendapatkan cahaya, maka dia akan berikan terang. Ingat, yang namanya cahaya itu melahirkan terang. Kita ulangi lagi, yang namanya cahaya melahirkan terang. Tidak mungkin cahaya melahirkan gelap, melahirkan terang. Jadi kalau batin kita terangi dengan cahaya, maka yang di luar ini menjadi terang benderang. Kulitnya menjadi terang benderang. Nah, jadi artinya apa? Perbuatan menjadi terang benderang apabila batinnya. Jadi ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa yang paling penting sekali sebetulnya dalam beragama itu adalah memperbaiki batinnya. Itulah sebabnya selama 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat batin. Belum ada, boleh dikata belum ada ayat-ayat yang berkaitan dengan lahir seperti sholat, puasa, haji, belum ada. Semuanya di sini ayat batin. Apa intinya ayat batin? Adalah ma'rifat kepada Allah, ma'rifatullah. Mengenal Allah, sehingga kemudian hati kita bisa menghadirkan Allah pada dirinya, pada hati itu. Jadi tujuannya ma'rifat kepada Allah agar jiwa kita menjadi cermin yang menghadirkan Allah di sana. Ingat, cermin yang menghadirkan Allah di sana. Sehingga cermin itu memancarkan cahaya Allah ke bagian luar kita. Nah, kalau ini tidak terjadi, berarti kemudian ya seperti dikatakan agama itu hanya menjadi menjadi urusan luaran saja, menjadi perhiasan saja, bukan batin. Nah, orang yang beragama seperti inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, sholat tetapi masuk neraka. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Ataukah berpuasa tetapi laisa lahu min syam illa al-ju'i wal atash. Tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nah, jadi tujuannya kita seperti ini. Nah, jadi jemaah sekalian begitu juga kalau misalnya Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan juga berniat untuk berziarah ke Arba'in tahun depan, yang pertama harus diperbaiki selain mempersiapkan modal lahiriahnya, maka juga terutama modal batinianya, yaitu supaya kita datang ke sana jangan sampai ada niat hanya untuk sekedar berwisata, hanya ingin menikmati kuliner saja. Ini jangan sampai seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, kita tidak dapat apa-apa dari ziarah kita. Ya, jadi nanti harusnya niat kita datang ke sana adalah untuk menyerap semangat pengorbanan daripada para syuhada Karbala. Ingat, semangat pengorbanan. Ya, karena kekurangannya kita umat Islam ini mentalnya mental meminta-minta, bukan mental berkorban, tapi mental meminta-minta. Jadi oleh sebab itulah marilah kita belajar mental berkorban melalui Arba'in di Karbala itu. Nah, kalau kita datang ke sana dengan niat seperti itu, Allah akan menyampaikan. Tapi kalau kita datang ke sana tidak niat dengan seperti itu, ya sama dengan puasa juga. Laisa lahu min syam. Tidak ada apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Tidak ada dapat apa-apa dari ziarahnya kecuali hanya menyaksikan kota-kota saja dan makanan-makanan saja. Kembali ke tanah air, ya business as usual lagi, tidak ada perubahan. Oleh sebab itulah setiap kita datang ke sana, kita harus berbekal. Apa bekal yang paling utama? Takwa. Persis seperti kalau kita berhaji dan umroh. Orang berhaji dan umroh dikatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, tetapi ingat sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Ingat, sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.